Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, insya Allah sehat semua ya. Oke, pertemuan kita kali ini akan membahas tentang sebelumnya doa sebelum belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi wa rasulah rabbi zidni alma warzuqni fahma. Ya, alat gerak manusia. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian diharapkan nanti bisa menjelaskan alat gerak manusia dan juga fungsinya. Untuk itu, simak pelajaran selanjutnya. Oke, alat gerak terbagi menjadi dua, yaitu yang aktif yaitu otot dan juga pasif yakni rangka badan kita. Oke, kita akan belajar tentang rangka manusia. Rangka terbagi menjadi tiga, rangka kepala, rangka badan, dan juga rangka anggota gerak. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah rangka kepala atau tengkorak, terdiri dari beberapa tulang-tulang yang melindungi organ-organ yang ada di dalam tengkorak kita. Di antaranya ada tulang baji, tulang dahi, dan lain sebagainya. Kemudian tulang tengkorak bagian belakang, dan juga ada juga tulang rahang yang melindungi gigi kita. Kemudian tulang ubun-ubun yang ada di atas dan tulang pelipis yang ada di sisi pipi kiri. Kemudian kedua adalah rangka badan. Rangka badan ini terdiri dari tulang rusuk, kemudian ada lagi tulang belakang, ya, dan juga ada lagi nanti tulang selangka, kemudian tulang belikat, ya. Kemudian tulang rusuk ini juga ada tulang rusuk sejati, tulang rusuk palsu, dan juga tulang rusuk yang melayang, ya. Kemudian yang ketiga yaitu tulang anggota gerak. Anggota gerak kita ini terbagi menjadi dua. Alat gerak bagian atas yaitu tangan, kemudian alat gerak kita bagian bawah yaitu kaki. Terbagi menjadi beberapa jenis tulang. Yang pertama pada tangan, terdiri dari tulang lengan, kemudian tulang hasta, tulang pengumpil, dan juga pergelangan tangan. Kemudian anggota gerak bagian bawah yakni kaki, terdiri dari tulang paha, tulang kering, tulang betis, tulang tempurung lutut, pergelangan kaki, dan kaki. Ya, kemudian bentuk tulang yang pertama adalah berbentuk pipa, ya, bentuknya seperti pipa yang jelas ada rongga di dalamnya. Contohnya tulang pada lengan, kemudian tulang pendek yaitu pada ruas-ruas jari, kemudian tulang tak beraturan, contohnya adalah pada tulang belakang, dan tulang berbentuk pipih, contohnya adalah tulang yang melapisi bagian tengkorak kita, ya, bagian kepala. Dia berbentuknya pipih, kemudian kuat. Kemudian dia bisa melindungi organ-organ yang ada di dalamnya seperti otak, kemudian ada mata, dan lain sebagainya. Ya, selanjutnya kita akan bahas tentang persendian. Persendian adalah hubungan antar tulang. Jadi setiap tulang dihubungkan oleh sendi. Apa saja sendi-sendi itu? Mari kita lihat. Ya, dalam gambar terlihat ada beberapa jenis sendi, ya. Macam-macam sendi yang ada di tubuh kita. Yang pertama adalah sendi putar, yang artinya dia sendi ini bergeraknya dengan cara memutar, yaitu contohnya ada pada leher kita. Kemudian selanjutnya ada sendi peluru. Sendi peluru itu adalah sendi yang bergerak ke semua arah, ya, seperti tulang pada paha, kemudian tulang pada panggul. Selanjutnya adalah sendi gulung, ya. Sendi gulung ini bergerak menggulung. Kemudian sendi engsel, ya, yaitu sendi yang bergeraknya satu arah saja, contohnya pada siku kita dan juga lutut. Selanjutnya sendi pelana. Sendi pelana ini adalah sendi yang bergerak dengan dua arah. Nah, bagaimana posisi duduk kita yang benar agar tidak terjadi penyakit yang bisa mengganggu kelainan tulang pada tubuh kita, ya. Contoh penyakitnya seperti skoliosis. Skoliosis adalah melengkungnya tulang belakang ke arah samping disebabkan oleh posisi duduk yang terlalu miring ke kanan. Kemudian yang kedua adalah lordosis. Lordosis ini adalah gangguan tulang belakang pada punggung bawah yang memiliki kelengkungan yang berlebih, ya. Contohnya dia terlalu tegak, ya, karena posisi duduknya yang terlalu tegak, kemudian agak melengkung bagian tulang belakangnya. Selanjutnya kifosis. Kifosis adalah kelainan tulang belakang yang melengkung ke arah depan, jadi seolah-olah membungkuk. Ya, selanjutnya kelainan tulang yang lain diantaranya adalah yang pertama itu ada yang dinamakan dengan fraktura atau patah tulang. Biasanya terjadi apabila ada cedera di bagian tulang tertentu, kemudian tulang tersebut bergeser dan hampir
berpisah antara yang menyambung tadi. Kemudian yang selanjutnya yang kedua ada kelainan tulang seperti osteoporosis, yaitu pengeroposan tulang, biasanya terjadi apabila sudah lansia. Kemudian yang ketiga adalah fisura, yakni retak pada tulang. Sama hal ini juga disebabkan bisa jadi karena cedera ataupun karena kecelakaan. Untuk itu, kita perlu menjaga posisi duduk kita agar baik dan benar ya. Posisi duduk yang baik dan benar adalah pastikan posisi tubuh sejajar dengan sandaran kursi, duduk dengan bahu yang tegak, kemudian jangan memposisikan kursi terlalu maju ke depan, jangan terlalu membungkuk, dan juga jangan terlalu berbelok. Posisi duduk yang benar tentunya akan bermanfaat bagi kita, diantaranya mengurangi sakit pada punggung dan leher, mengurangi kerapuhan pada tulang, mengurangi rasa lelah pada tubuh kita, membantu proses pernafasan, membantu proses peredaran darah, dan meningkatkan konsentrasi otak. Selanjutnya alat gerak aktif yakni otot. Ya, otot kita terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah otot polos. Otot polos ini bekerja tanpa kesadaran, namun dipengaruhi oleh sistem saraf kita. Contohnya adalah otot-otot yang bekerja pada sistem pencernaan kita, kemudian sistem pembuangan dari tubuh kita. Selanjutnya yang kedua adalah otot lurik. Otot lurik ini kita kenal dengan otot rangka. Dia bekerja di bawah kesadaran dan menempel pada rangka. Contohnya pada alat gerak kita. Di sini ada otot pada lengan kita ya, lengan atas. Kemudian ketika kita bergerak, otot itu akan kontraksi maupun relaksasi. Kemudian yang ketiga adalah otot jantung. Otot jantung ini bekerja terus-menerus tanpa istirahat, yakni contohnya adalah otot yang bekerja pada jantung kita yang terus-menerus memompa jantung kita. Selanjutnya nilai Islami pada pembelajaran kita kali ini, Miss ambil salah satu firman Allah dalam surat Yasin ayat 78 sampai dengan 79. Miss ambil kutipannya di sini, yakni siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama, dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk. Artinya di sini Maha Pencipta yakni Allah telah menciptakan tulang belulang yang tadinya benda mati kemudian bisa hidup dan bisa bergerak sehingga bisa kita gunakan sebagai manusia. Baik, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Saya Hamdallah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.